Sinta sedang memijit badan sang ibu. Ada sebuah mimpi yang hidup, mimpi seorang ibu yang sakit dan berharap melihat putrinya bersinar. Ibu sudah minum obat. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Sudah nak, ibu baik-baik saja. Jangan khawatirkan ibu terus. Kamu harus fokus pada latihanmu. Lomba sebentar lagi kan? Iya Bu, Sinta akan latihan sekeras mungkin. Sinta janji akan bawa pulang piala juara untuk ibu. Ibu pasti senang kan? Tentu nak, itu akan jadi hadiah terbaik untuk ibu. Melihatmu berprestasi itu sudah cukup. Ibu harus janji, ibu akan kuat sampai Sinta menang nanti. Ibu janji nak, ibu akan selalu mendukungmu. Hari-hari Sinta diisi dengan keringat dan tekad. Setiap langkah, setiap hembusan napas adalah untuk ibunya. Sementara itu, di sisi lain, ambisi beracun mulai merayap. Sinta, istirahat dulu. Kamu sudah latihan melampaui batas hari ini. Belum cukup pelatih, saya harus lebih cepat. Ibu saya, dia mengandalkan saya. Saya tahu nak, semangatmu luar biasa. Tapi tubuhmu juga butuh istirahat. Ingat, Rara juga lawan yang kuat. Dia berlatih keras juga. Rara, kamu sudah latihan maksimal kan? Jangan sampai kalah lagi seperti lomba tahun lalu. Mama sudah cerita ke semua teman-teman Mama kalau kamu pasti juara kali ini. Malu-maluin kalau sampai kalah sama anak seperti Sinta itu. Iya Ma, Rara sudah latihan. Rara akan menang. Bagus. Mama gak mau dengar alasan apapun. Pokoknya kamu harus jadi juara 1. Bu Retna kembali ke tempat duduknya, melanjutkan ponselannya. Rara, kami tim cheerleadermu. Siap mendukung penuh. Jangan khawatir, kami akan pastikan tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bagus, aku butuh bantuan kalian. Si Sinta itu cepat sekali. Aku harus menang, tidak ada pilihan lain. Jangan khawatir, kami punya ide. Kita akan mencari jalur yang sering dilalui Sinta. Aku butuh kalian menaruh sesuatu di jalurnya yang bisa membuatnya jatuh. Jangan sampai terlihat jelas, seperti kecelakaan saja. Mengerti? Siap, Besti! Hari yang dinanti tiba. Jantung Sinta berdebar kencang antara harapan dan kecemasan. Sementara itu, di balik janji dan harapan, sebuah intrik sedang dimainkan. Oke teman-teman, semangat Sinta. Kita tunjukin dukungan kita. Tim merah, pastikan sorakan kita menekan lawan. Rara harus juara. Para pelari bersiap-siap di posisi masing-masing. Ibu tidak datang. Ya Tuhan, jangan sampai ibu kenapa-kenapa. Tapi aku harus fokus, ini untuk ibu. Siap ya. Sinta, semangat! Kamu pasti bisa! Sengaja jatuh dari mana Pak? Namanya juga di lapangan. Sinta, kakimu kenapa? Aku tidak bisa melanjutkan pelatih. Kakiku sakit sekali. Tolong panggilan PMR sekarang juga. Nanti cederanya akan makin parah. PMR, ada yang cedera!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pertolongan pertama atau yang biasa disebut PP. Apa itu PP? PP adalah singkatan dari pertolongan pertama yang berarti perawatan pertama dari korban yang cedera sebelum dilarikan ke rumah sakit agar cedera tidak semakin parah. Tujuan PP yaitu tujuan dilakukannya pertolongan pertama adalah untuk mencegah terjadinya cacat dan menyelamatkan jiwa korban. Pada PP, penolong juga harus memperhatikan keselamatan dan keamanannya saat melakukan pertolongan, yaitu dengan menggunakan APD. APD adalah alat pelindung diri yang melindungi penolong dari cairan atau percikan luka dari korban, agar penolong tidak terkena luka tersebut. Contoh dari APD yang pertama, sarung tangan latex, yang kedua masker, dan yang ketiga baju pelindung. Ketiga-tiganya memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi dari percikan cairan seperti darah atau penyakit yang menular seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada proses pertolongan pertama. Pertolongan pertama membutuhkan dua alat. Yang pertama mitela dan bidai. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara melipat mitela. Yang pertama, mitela dibentangkan, lalu sisi ujungnya dilipat. Ketika sudah membentuk segitiga, bagian yang paling bawah dilipat ke bagian yang paling atas. Ketika sudah, nanti mitela akan membentuk celah, lalu ambil celah tersebut dan lipat ke belakang. Setelah sudah, mitela dilipat menjadi dua. Ambil celah mitela kembali dan lipat ke belakang. Setelah sudah, mitela bisa digunakan, namun agar lebih kecil bisa dilipat menjadi dua kembali. Rapikan mitela dan mitela siap digunakan. Selanjutnya proses pembidaian. Bidai yang tadi dimasukkan ke dalam mitela untuk dimasukkan ke celah cedera. Lalu penolong memegang di sisi kaki yang terluka. Pergerakan dari tulang. Masukkan secara perlahan. Setelah masuk, bidai bisa diambil kembali. Setelah itu, bidai yang tadi digunakan diambil dua untuk ditaruh di masing-masing sisi kaki. Selanjutnya, mitela diambil pada sisi kiri, lalu diikat pada mitela yang ada di sisi kanan. Diikat dengan sekencang mungkin agar tidak ada pergerakan. Setelah sudah diikat, nanti ada mitela yang tersisa. Setelah yang tersisa itu bisa dililit dan dimasukkan pada celah mitela yang tersisa.
Selanjutnya pertolongan pertama pada kepala. Sama-sama panas. Semuanya sama. Letakkan lipatan kepala pada area kepala atau dahi yang terkena luka. Tarik ujung mitela ke bagian kepala belakang, lalu tarik ke depan, lalu diikat 2 kali agar pada bagian luka agar darah tidak terus mengalir. Sisa ikatan diselipkan di mitela. Untuk mengangkat korban, penolong bisa meletakkan tubuhnya pada bagian yang pertama pada kepala, lalu yang kedua pinggul, dan ketiga kaki. Tangan penolong masuk ke celah tubuh, tangan bisa terlihat. Lalu kakinya dinaikkan 1 untuk penyangga korban. Setelah itu korban dibawa ke kaki yang disangga. 2, 3. Setelah korban bisa dipeluk. Setelah itu korban diletakkan ke tandu secara perlahan. Korban bisa dilarikan terdekat. Sekian penjelasan pertolongan pertama dari kami. Jika ingin tahu lebih banyak, bisa join ke PMR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.